Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika wa min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nuril anwar Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadanil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin belum selesai ya itu ya. Belum. 2 paragraf lagi ya. Masih di C 2 paragraf lagi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid darain. Wa 'alal jumlati fa'lam annal judal ilahi. Ketahuilah bahwa kedermawanan Tuhan itu ada nggak? Ada. Yang mana Ju? Kemurahan ilahi. Kemurahan. Oh ini. Itu benar kan? Iya. Ya, coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara ringkas, kemurahan ilahi meniscayakan agar kebahagiaan dicurahkan tanpa kebakhilan, dan kedermawanan abadi meniscayakan agar tabiat asli memungkinkan manusia untuk menerima kebahagiaan ini. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW, setiap bayi dilahirkan berdasarkan fitrah. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmizi, dan Baihaqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. At-Tin ayat 4. Lanjut. Benar bahwa setelah itu akan muncul perkara-perkara yang menghalangi, yaitu hawa nafsu, kenikmatan-kenikmatan, dan kesibukan-kesibukan. Tetapi apabila penghalang-penghalang ini dihilangkan, maka kondisi manusia akan kembali kepada fitrah mereka. Keagungan dan kebesaran Allah akan tersingkap bagi hati mereka, dan mereka akan sampai kepada kebahagiaan abadi. Sebanyak apa yang dituangkan oleh bejana, sebanyak itu pula sesuatu yang bisa dimuatnya. Baik, sampai situ dulu cukup. Jadi ini banyak istilah-istilah yang rumit ya. Jadi kalau Rosid nggak paham nggak apa-apa ya. Arsa nggak paham ya nggak apa-apa, nggak dosa ya. Karena saya sendiri ya belum tentu paham juga. Ya, jadi ini istilah-istilah yang saya. Imam Al-Ghazali itu nulis kitab ini setelah menjadi ahli teologi. Jadi ahli teologi nih, ahli filsafat. Kemudian beruzlah, berkontemplasi sekian lama, mendapat pencerahan-pencerahan. Nah, jadi lahir kitab ini. Setelah berantem kemana-mana, ya, ngomongin Aristoteles, ngomongin Plato, semuanya diomongin. Ya. Lalu beliau berkontemplasi.
sekian lama. Setelah kontemplasi, ya, mendapatkan enlightenment, pencerahan yang baru, dibuatlah ini kitab. Jadi hebat banget kalau kita bisa ngerti semua istilah-istilah ini. Maka terjemah juga sulit, ya. Maka kita coba highlight kata-kata penting yang ada di sini. Ini kita masih ngomongin apa? Masih ngomongin bahwa ilmu itu bisa bisa sampai ke hati-hati, bisa mengakses pengetahuan dengan berbagai macam cara, ya. Kalau kemarin kita udah bahas, kolbu kita mengakses pengetahuan satu dengan apa? Ya, dengan belajar sendiri hingga mendapatkan rumus-rumus sehingga kita pandai. Ya, rumus-rumus, orang cerdas itu punya rumus. Jadi nggak satu aktivitas cara baru, satu aktivitas enggak, dia udah punya rumusnya. Seperti Malik udah tahu bagaimana supaya nyampe tujuan lebih cepat karena udah ada rumusnya. Kalau macet di sini lewat sini, macet di sini lewat sini, macet di sini lewat sini. Itu kan rumus itu namanya. Kalau macet semuanya ya ngopi aja tuh, diem gitu. Diem. Udah nggak usah kemana-mana, namanya juga macet. Ya, itu rumus-rumus namanya kan. Seperti ahli ekonomi ngerti kapan saham turun, saham naik. Ini kan rumus namanya. Ya. Seperti ahli alam, BMKG, kapan hujan, kapan kemarau, mereka ngerti. Jadi kalau kemarau harus ngapain, kalau musim hujan harus ngapain. Jangan musim hujan, misalnya musim hujan nanam cabai ya. Musim hujan nanam cabai busuk cabainya. Ya, sebagaimana musim kemarau nanam padi, nggak ada airnya. Nah, ya. Jadi orang cerdas punya rumus-rumus, tapi rumus-rumus itu dipelajari sekian lama. Yang kedua, kolbu mendapat ilmu dari mana? Mendapat pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang membukakan. Seperti dibukakannya ilmu pengetahuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi. Baik. Lanjut. Ya, ntar dulu maksudnya. Kita lanjut bahas yang barusan. Ya. Hati sebenarnya siap untuk menerima semua ini. Ya. Karena itu yang disebut dengan fitrah. Fitratullah. Fitrahnya Allah Subhanahu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, fitratullah. Baca. Pada awalnya bersih sehingga dia bisa mengakses semua ilmu-ilmu tersebut. Tetapi seiring waktu bagaimana? Nah, ada yang disebut dengan asyawagil. Tadi disebut ya. Apa tuh terjemah tadi ya? Asyawagil, distraksi, gangguan-gangguan atau hal-hal yang menyibukkan. Apa tadi sih? Jadi apa? Menyibukkan. Menghalangi. Terus? Yaitu hawa nafsu. Terus? Kenikmatan, Terus? dan kesibukan-kesibukan. Itu namanya asyawagil. Syawagil itu apa? Distraksi. Gangguan. Kita lagi santai-santai, WA masuk. Itu distraksi tuh namanya. Ya. Kita lagi ke villa hari Minggu, bos nelpon. Pernah lagi. Distraksi kan namanya kan? Iya. Oh, lagi santai kok. Nggak fokus. Itu distraksi itu, asyawagil itu namanya. Itu syawagil yang nggak dicari. Datang juga kepada kita tuh syawagil itu. Kita pengen istirahat, anak pengen main. Kan gitu. Itu asyawagil namanya. Nah, syawagil itu yang membuat hati kita nggak bisa ngakses. Harusnya ngakses
Jadi lalai. Harusnya ngakses, malah nerima informasi yang lain. Itu namanya asyawagil itu namanya. Ya. Nah, ini tantangan kita. Tantangan kita adalah melatih diri untuk meminimalisir asyawagil. Distraksi atau gangguan itu harus diminimalisir. Asyawagil, ya semakin banyak kenalan, semakin banyak asyawagil lah. Semakin banyak urusan, semakin banyak asyawagil. Itu tantangan kita. Apa masalahnya? Ya tadi, karena kebanyakan distraksi, kita nggak tahu mana yang prioritas untuk dilakukan. Yang penting itu apa? Tuh, jadi kita nggak tahu. Ya, kayak kita belanja di Alfamart, niatnya nih beli sikat gigi. Begitu masuk Alfamidi, ada beng-beng, ada es krim, ada ciki. Kayaknya tanggung nih kalau cuma beli sikat gigi doang. Indomie dibawa. Ini Indomie dibawa, sikat giginya nggak dibeli. Karena apa? Asyawagil. Itu distraksi kan namanya. Ya. Tujuan utamanya nggak dibeli. Orang sekolah buat belajar, nyari pacar. Ini syawagil namanya. Ya itulah, itu realita dunia. Syawagil itu namanya. Ya, asyawagil. Distraksi itu. Yang membuat apa? Yang membuat tujuan utama hidup kita itu jadi apa? Jadi blur. Jadi nggak kelihatan. Jadi berkabut. Nah, itu ya. Fa idza rufi'at al-mawani', ketika penghalang-penghalang itu diangkat, nah, maka itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh nggak butuh apa? Nggak butuh pasukan, nggak butuh apa lagi? Rumah banyak. Karena itu distraksi. Malik punya mobil nggak usah banyak-banyak, 7 aja capek. Rusak yang ini, bengkel beres, ini rusak. Ya. Ini kita beli mobil listrik. Kita mikirin baterainya kalau rusak bagaimana ya? Bengkelnya di mana ya? Makin bagus kita punya barang, makin syawagilnya makin besar. Nah, kita mikirin. Khawatir. Ya, mikirin kita. Nah, itu. Nah, para rasul terhindar dari semua asyawagil itu. Mungkin 1-2 nabi Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan hanya untuk mempertegas bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka berupa material dan kekuasaan itu nggak berguna apa-apa. Mereka, para nabi, beliau-beliau itu semuanya terhindar dari asyawagil. Para nabi terhindar dari asyawagil. Itu bedanya nabi sama kita ya. Bedanya nabi sama kita tuh, ini bedanya jelas ya. Dan kita harus jujur ngakuin ini. Nabi itu dari punya apa-apa jadi nggak punya apa-apa. Kalau kita kan dari nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Beda kan? Raju kan? Nabi itu berjuang dari punya apa-apa sampai nggak punya. Kalau kita berjuang dari punya apa, dari nggak punya jadi punya. Ya, Malika. Tadinya nggak punya mobil, sekarang punya mobil. Tadinya nggak punya rumah, sekarang punya. Nabi dari punya rumah sampai nggak punya rumah. Kemana kekayaannya Sayyidah Khadijah? Coba. Ya. Selain bahwa itu tanda bahwa itulah berjuang yang benar itu kayak gitu. Yang kedua, para nabi itu nggak mau punya distraksi, gangguan itu, mengganggu itu. Ya, untuk yang pertama itu kita harus jujur. Itulah perbedaan kita sama Nabi. Jadi omong kosong lah.
Ya maksudnya, Masya Allah, Masya Allah. Apalagi, bagaimana ada orang punya mobil 10 minta sumbangan coba. Dia mobil 10. Nyumbang. Anda lagi bikin pesantren, nyumbang mobil dia 10. Dijual aja 7, sisain 3. Gimana? Ya cuman namanya orang mau nyumbang ya apa boleh buat, itu terserah aja yang punya duit mah. Ya. Nah. Itu asyawagil, lelah. Asyawagil tuh kita punya sekolah, itu syawagil tuh. Walaupun kayaknya kebaikan tuh, kita punya sekolah tuh kayaknya kebaikan banget. Tapi itu asyawagil. Capek kita. Manajemen segala macam itu melelahkan. Ya. Nah, jadi orang yang merdeka adalah orang yang terbebas dari distraksi atau gangguan-gangguan itu. Itulah orang yang merdeka. Ya. Oke, kita harus coba satu waktu 3 hari aja tanpa HP. Dulu kita punya program tuh namanya retreat di Cigombong dulu. Jadi Zawiyah Raudhah tuh. 2 hari lah, nggak 3 hari sih, 2 hari ya. Berangkat Jumat, 3 hari ya. Berangkat Jumat, pulang Minggu. Retreat. Kontemplasi. Ya. Nah, seperti apa? Seperti orang puasa itu kan detoksinasi. Apa namanya? Raju? Iya. Menghilangkan racun. Kita makan sahur. Ketemu lagi maghrib. Berarti 12 jam kan? Jam 5 ketemu jam 6 kan? 11 jam. Gak makan. 10 jam gak makan. Itu detoksinasi itu 10 jam itu racun-racun itu dikuras. Dan lemak-lemak dimakan. Karena tubuh butuh asupan, nggak ada yang masuk, yang dimakan ya lemak. Ya. Maka kalau kata Adere, orang gendut itu umurnya panjang. Syaratnya satu, dunia krisis. Dunia krisis pangan, yang umurnya panjang adalah orang gendut. Kenapa? Cadangan. Orang pada lapar, cadangan makanan dia banyak. Tapi kalau dunia makmur, dia paling cepat matinya. Nah, makan mulu. Ginjalnya nggak berhenti kerja sama lambungnya. Orang mau istirahat, dia mah kerja mulu. Makan mulu. Gitu ya. Itu asyawagil. Jadi hati kita tuh sulit untuk menerima informasi ketuhanan karena apa? Terlalu banyak gangguan. Hindarilah gangguan itu sebisa. Kita akan mendapatkan pencerahan sejati. Nah. Kalau Rasulullah SAW ya langsung dibelah dadanya. Dibelah, dicuci, masukin lagi. Kalau kita kan nggak begitu. Ya. Diambil titik hitam dari kolbunya Rasulullah SAW, dibersihkan lagi, dimasukkan. Langsung bersih, itu nggak ada distraksi langsung. Ya. Cicak lewat aja distraksi buat kita kan. Cicak lewat distraksi. Ya. Orang masuk buka pintu distraksi. Udah keganggu gitu dong tuh. Ya.
Fa biqadri ma tafarragal ina min syai' yattasi' li ghairi. Masya Allah. Ini kata kuncinya. Seukuran kosongnya satu bejana, maka itulah yang bisa diisi. Karena kolbu kita tuh penuh dengan distraksi, jadi nggak bisa diisi. Karena udah terlalu penuh dengan distraksi-distraksi atau gangguan-gangguan, kesibukan-kesibukan. Ya, harus dikosongkan supaya dapat itu. Ya. Pikiran kita udah banyak rencana nih, ntar mau begini, ntar jalan-jalan, ntar mau begini. Ya, udah terlalu banyak distraksi, terlalu banyak rencana, terlalu banyak gangguan. Qala Allah Ta'ala ar-rabbaniyuna wal ahbar. Rabbaniyuna wal ahbar. Lanjutannya apa itu? Rabbaniyuna wal ahbar. Laula yanhahumur rabbaniyun Wal ahbar. Terus an qaulihimul isma wa aqlihimus suhta. Terus labi samakan. Masya Allah. Laula Yanhahumur rabbaniyun wal ahbar. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar Al-Maidah. an qaulihimul isma wa aqlihimus suhta. Ar-Rabbaniyun siapa? Ar-Rabbaniyun adalah spiritualis. Rabbaniyun berasal dari kata Rabb. Rabbaniyun ya ahli-ahli Rabb, ahli-ahli ketuhanan, spiritualis. Ar-Rabbaniyun, ya. Nah, wal ahbar. Siapa tuh ahbar? Apa terjemahnya Rajo ahbar? Di sini pendeta. Pendeta. Ya. Ahlul kitab. Spiritualis. Ya. Apa itu? Penggembala jiwa. Nah, itu. Penggembala jiwa. Apalagi namanya? Nah, itulah pokoknya ya. Mereka mencegah, melarang dari al-ism, dosa. Wa aqlihimus suht, makan haram. As-suhud, makan haram. Di antara suhud adalah utang yang nggak dibayar tapi dia masih makan enak. Itu suhud itu. Wa aqlihimus suhud. Labi sama kanu yasnau. Seburuk-buruknya itu apa yang mereka lakukan. Itulah sebab-sebab distraksi. Ya. Kenapa? Karena dosa-dosa tadi dan apa yang dimakan. Jadi apa yang dimakan kita menyebabkan distraksi. Ini yang repot sekarang. Yang repot zaman sekarang. Apa itu yang repot? Dunia memudahkan kita untuk makan. Ya kan? Dalam kamar bisa pesan makanan. Keluar dikit rumah makanan. Sampai bingung mau makan apa ya kita. Bingungnya itu bukan gak ada makanan. Saking banyaknya pilihan makanan. Itu makanan halal. Yang halal aja distraksi, apalagi yang haram. Ya. Apalagi yang haram. Nah, coba. Kalau ada telur ceplok di dapur kita lapar langsung makan kan? Kita lapar, bawa ke restoran, milihnya aja lama. Padahal lapar, lama lagi milihnya. Nasi goreng aja, nasi goreng apa? Kan nasi goreng nih, nasi goreng. Mie. Ya enggak? Nasi goreng,
mie, apa lagi tuh ya? Oh, yang lain-lain dah. Bihun. Nasi goreng aja gua. Nasi goreng apa? Nasi goreng biasa. Nasi goreng biasa apa? Ada yang biasa. Ya, Banyak menu. distraksi. Solaria tuh ya. Pokoknya nasi goreng itu. Padahal bumbunya sama. Iya. Cuman beda dicemplungin bakso sama Iya. seafood ya. udah. Beda nama, beda harga. Ya. Itu gangguan itu ya. Asli. Nah, Bingung. faman hasalat lahu hadhihi sa'adah. Kalau dia terhindar dari distraksi, hatinya dikosongkan sehingga bisa menerima informasi-informasi ketuhanan, itulah yang mendatangkan sa'adah, ketenangan jiwa. Ya, sa'ad ibu. Sara malakan kariman wa sara rabbaniyan. Dia akan menjadi seorang raja yang karim dan dia akan menjadi rabbaniyan. Ini saya terjemahinnya apa nih rabbaniyah? Apa Raju terjemahan aku situ? Itu laula hum rabbaniyun. Rabbaniyun itu apa artinya? Ulama dan pendeta. Ulama ya. Jadi ulama punya definisi yang lain soalnya. Rabbaniyun, ya orang-orang yang ahli dengan Tuhan. Rabbani. Ya. Kalau orang yang ahli dengan Pak Jokowi, Projo. Nah, kalau ini ahli dengan Tuhan, namanya Rabbani. Wah, lu kalau pengen kenal sama Tuhan, sana tuh. Itu Rabbani namanya orang itu tuh. Ya. Semua ucapannya, tindak tanduknya, semua pergaulan dengan dia membuat kita cinta dengan Allah. Itu namanya Rabbani orang itu. Wa ilaihi al-isyarah biqauli Ali radhiyallahu anhu, inna lillahi ta'ala fi ardihi aniyatan wa hiya al-qulub. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ada terjemahan enggak situ? Ada. Allah Subhanahu wa taala di bumi memiliki bejana, wadah ya. Apa wadah itu? Wadah itu adalah kolbunya manusia. Jadi kolbu kita tuh bisa ngakses. Tapi karena terlalu banyak apa? Distraksi. Nah, distraksi. Kolbunya butuh VPN. Nah, itu. Supaya bisa ngakses yang diblokir. Oh, VPN. Hah? VPN. VPN? Iya. V sama F sama beda ya? Sunda sih sama. V. VPN. Oke. Ya. Yang keblokir. Nah, berarti informasi ketuhanan kita terblokir. Nah, gitu ya. Jadi nggak bisa ngakses. Padahal itu ada, cuman nggak bisa diakses. Itu paham nggak? Nggak paham nggak apa-apa. Karena kita juga ketika baca juga, ya melihat ke diri kita sendiri kan. Banyak gangguan, kita banyak gangguan. Fa'ahabbaha ilallahi arqaha wa asfaha wa aslabaha. Summa fassaraha faqala aslabuha Suma kemudian. fid din wa asfaha fil yaqin wa arqaha 'alal ikhwan wa ilaihil. Lanjut itu terjemahin. Kemudian Ali menafsirkan dengan berkata paling keras dalam agama, paling jernih dalam keyakinan, dan paling lembut terhadap saudara. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca. An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardi. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah.
Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah min syajaratin mubarakatin zaitunatin syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha. Terus wa yadribullahul amsala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Jadi sinarnya padam yang ada di dalam kolbu kita karena tadi banyak gangguan-gangguan. Sinarnya padam. Sinar itu milik Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ubay bin Ka'ab, "Hadza mislu nuril mu'minin." Ini seperti cahayanya orang-orang yang beriman di dalam hati mereka. Atau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Au kadzulumatin fi bahrin lujjiyyin." Seperti Gelap gulita. Kegelapan di Lautan. di mana? Seperti Laut? gelap gulita di lautan Di yang dalam. samudra. Di lautan yang gelap. Kegelapan yang berlapis-lapis. Gelap malam, gelap laut. Gelap banget. Pernah nggak naik kapal jauh? Malik Rajo. Yah, Lampung. Nyebrang. Kalau ke Lampung sih marinir juga bisa. Gua usah naik kapal berenang. Marinir bisa berenang dari Merak ke Bakauheni itu. Hah? Bintan yang mana ya? Aduh, Kepulauan Seribu. Berapa jam Kepulauan Seribu? 5 hari. Wih, 5 hari? Iya, di kapal laut 5 hari. Kamu masih kuliah dulu. 5 hari? 5 hari. Kapal besar berarti? Kapal besar. Nah itu baru. Jauh itu. Jauh. 5 hari itu bisa ke Maluku soalnya. Oh, bisa malu. Ke Maluku 5 hari itu. Makassar, Maluku, Ntet. Ya. Malamnya gimana? Ya apa yang kelihatan malam? Kalau keluar kapal tuh malam apa yang kelihatan? Ya nggak ada, gelap segelap-gelapnya. Wah, itu bisa fobia. Orang yang fobia itu dia kan nggak bisa ngebayangin di bawah laut itu seberapa dalamnya. Gelap, dalam, air semua ya udah. Ya. Kan kiri empang aja kita takut, ini mah laut. Pandangannya nggak jauh. Ombak naik. Tuh. Sepanjang mata memandang hitam semuanya. Kan begitu. Asli. Nggak tahu apa-apa. Ya. Gelap. Itu seperti kolbu orang munafik. Hitam. Nggak bisa nerima cahaya. Nggak ada cahayanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Gimana caranya? Ya memang butuh apa namanya? Riyadhah, treatment, latihan. Sebagaimana fisik kita butuh latihan, olahraga, gerak, angkat beban. Maka kolbu juga butuh itu. Kalau enggak dia gelap dia. Ya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. La ilaha illallah. 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 Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah.
illallah. Tidak ada tempat bersandar selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada tempat berharap selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa diandalkan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada tempat untuk menggantungkan harapan kecuali Allah. La ilaha illallah. 1000 la ilaha illallah diucapkan, 1000 makna yang keluar. Ya, yang bikin kita capek itu apa? Ya karena kita bergantung dengan sesuatu, ngandelin sesuatu. Besok kalau nggak punya motor gimana? Ya jalan lah. Ngetuk. Repot amat. Ya. Besok kalau nggak ada makanan gimana? Ya nggak usah makan lah. Nanti mati, ya matilah, kubur lah. Gampang. Kenapa? Ya. Nah. Itu yang membuat apa? Yang membuat energi kita tuh apa? Ketarik sana sini. Karena keterikatan kita dengan sesuatu. Semakin banyak kita terikat dengan sesuatu, semakin energi kita diambil. Ya, maka sebisa mungkin sesuai kebutuhannya harus minimalis. Ngikutin kebutuhannya aja. Ya, kalau emang butuh HP 3 ya 3 emang gitu. Emang sesuai kebutuhannya aja. Jangan berlebihan. Ya. Dan kalau bisa berbagi beban kepada orang, kasih bebannya tuh ke orang lain. Angkat buku, saya capek nih ngangkat buku nih. Bayar orang aja buat ngangkat buku udah. Supaya kita nggak punya distraksi. Ya. Kita semua yang ngurusin dari awal sampai akhir. Maku kita, gulung karpet kita. Ya. Tinggal ikhlas. Kalau Malik berarti khutbah Malik, imam Malik, motong kambing Malik, nyincang tulang Malik, bagi-bagi korban Malik juga. bagi yang masak Malik. Semua diborong. Nggak ada orang lain. Capek deh. Hidup solo. Ya. Itu distraksi. Lanjut lo, bismillah, lanjut lagi. Yang baru ya berarti ya? D. Ya. D. Perbedaan antara jalan para sufi dan para ulama. Manusia pada awal fitrahnya tersusun dari 4 campuran. Sifat binatang buas, sifat binatang ternak, sifat kesetanan, dan sifat ketuhanan. Ingat-ingat tuh, satu apa? Binatang buas. Manusia itu ada campuran 4 sifat. Sifat satu binatang buas. Ya. Yang kedua? Binatang ternak. Binatang ternak. Yang ketiga? Setanan. Setan. Yang keempat? Tuhanan. Ketuhanan. Nanti yang 3 nih masalah. Setan. Binatang buas semuanya pengen diterkam sama dia. Ya. As-saba'iyah. Saba'iyah ya, binatang buas ya. Berasal dari kata sabak, kenyang. Kenyang tuh sabak. Semuanya pengen dilahap sama dia. Rakus. Jadi kalau kondangan nih prasmanan nih dari ujung ke ujung. Dicoba. Kapan kita makan, kapan cocoknya makan sop pakai karedok? Nggak cocok kan? Begitu prasmanan kok iya dicoba. Digabung. Eksperimen. Ya karena sabak iya. Karena rakus. Padahal nggak pernah cocok kombinasi itu. Nasinya nih nasi kuning sama nasi putih kan. Si putih nasi kuning ya, dilema nih nasi putih nasi kuning ya, dua-duanya dah. Ada nasi uduk juga campur 3. Karedok, cas. Iya enggak? Karedok asam manis di mana ketemunya tuh? Karedok. Ya karedok sama ikan asam manis, gurame. Campur. Di ujung sop nih. Coba bayangin kombinasi nasi putih, nasi kuning
Nasi kuningnya ketan lagi kan. Iya. Gurame asam manis, karedok, timpa pakai sop. Mau kambing guling. Ya. Coba kombinasi itu ya. Bagus. Nanti lagi lama. Iya, semuanya aja. Jadi apa alasannya itu? Nah? Takut. Iya. Takut kehabisan. Males ya, sekalian. As-sab'iyah. Padahal udah kenyang itu ya. Banget. Normalnya kita kenyang nggak tuh? Kenyang. Ya, kenyang lah. Bakso. Tapi udah kebab di sana tuh. Lapar mata. Bakso. Tomat. Enak. Ya kan? Jadi nggak normal kan? Distraksi lagi. Ih, jadi nggak normal. Kalau dalam ukuran normal tuh enggak itu. Itu lagi nggak normal. Itu sab'iyah mode on berarti. Sabania mode on. Sabania D. Ya, mengaktifkan mode buas. Mode buas aktif. Gitu ya. Kayak kita makan di Sabu Haji, mode buas harus aktif. Kalau untuk membuktikan mode buas orang ya bawa ke Sabu Haji. Ya awal saya makan di Sabu Haji ya begitu, tapi nggak bisa, perut kita nggak kuat. Begitu udah makan yang kedua, yang kita makan ya paling ya ngimbangin harga kali ya, ya 5 itulah. Apa tuh? Udah ada. Harga. Udah pas ya. Orang ya lanjutnya paling kita ya biar nggak rugi-rugi banget ya 5 paling kacang ijo tapi lidah kita orang kalau pertama kali dia dibawa ke Sabu Haji yang pertama dimakan somai sama dia pakai nasi dia pengen ngerasain beda nggak sih somai gerobak sama somai Sabu Haji. Somai dulu sama dia nggak tahu abis itu harus makan daging kan. Iya. Somai sepiring kenyang nggak tuh? Kenyang. Karena dia harus makan daging, nah daging lagi dihajar sama dia. Oh nggak mau. Ya. Wal bahimi ya. Binatang ternak. Ya. Kalau binatang ternak ini kasta binatang yang rendah dari binatang ternak itu ya. Binatang ternak adalah binatang yang orang seneng dia mati, orang mati dia mati. Itu binatang ternak. Orang seneng dia mati. Orang mati dia mati. Itu binatang ternak. Orang seneng nih nikahan, dia mati. Orang meninggal mati. Itu binatang ternak. Ya, kalau Quran menggambarkan binatang ternak itu lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adzanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna bi ulaika kal an'am. Itulah binatang ternak. Balhum adall. Ya. Wa syaitaniyah. Kesetanan, kejahatan. Ya. Motif-motif jahat. Waduh. Tapi juga punya sisi ketuhanan. Itu dihafalin. Ya, diingat-ingat. Jadi lebih banyak potensi keburukan. Lebih banyak potensi keburukan. Lanjut. Lanjut. Ketika dikuasai oleh kemarahan, seseorang bisa jadi akan melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh binatang buas. Ketika dikuasai oleh hawa nafsu, seseorang bisa jadi akan melakukan perbuatan-perbuatan binatang ternak. Keberadaan kedua sifat ini di dalam dirinya akan melahirkan kecintaan kepada kejahatan, penindasan, kecurangan, dan tipu muslihat. Masya Allah. Sifat-sifat setan pun akan menguasainya. Nah, itu ya. Jadi kalau dia emosi, keluarlah apa tuh? Sibak. Setan. Ketika pengen sesuatu, seperti binatang ternak, apa aja diturutin sama dia. Kawin di mana aja. Astagfirullah. Ayam? Ayam.
Ayam kawin di mana? Ya di mana aja setelah dia maunya. Buang air. Ya di mana aja setelah dia maunya. Kencing di mana aja setelah dia maunya. Karpet orang bodo amat. Ya, sendal orang bodo amat. Ngeselin. Ya. Nah. Tapi itulah ya. Ada filosofi jadilah seperti kotoran. Walaupun hina tidak ada yang menginjak-injak. Gitu ya. Gitu Lik. Terus supaya nggak ada yang injak-injak kita harus nggak ada yang berani injak-injak kan? Iya. Nah itu nggak ada yang berani injak-injak. Siapa yang berani injak-injak? Jijik. Ya. Nah, dua sifat itu digabungin, mau pakai jas pantopel dasi 10 juta, dasinya 10 juta. Pulpen emas. Tapi keluar hanya untuk itu tuh. Ya. Sallatu alaihi syahwat, dikuasai oleh syahwat. Hanya untuk nyari makan doang. Nafsu. Ya, hanya untuk eksistensi diri, nyari makan, buang air, nah itu dia akan menjadi syaitan, menjadi setan dia. Dan mencintai keburukan-keburukan selanjutnya. Lanjut. Sementara itu, keberadaan sifat ketuhanan di dalam diri seorang sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Al-Isra ayat 85. Mendorongnya untuk mengklaim ketuhanan, berkuasa, menolak untuk tunduk, bergembira akan pengetahuan dan sifat pandai yang sesuai dengan kehendaknya, serta bersedih karena ketidaktahuan dan sifat bodoh yang bertentangan dengan kehendaknya. Lanjut. Apabila seorang hamba telah mengetahui hal ini, perlu kita ketahui bahwa menyibukkan diri dengan ibadah dan konsisten dalam pelaksanaannya akan mengantarkan seorang hamba kepada tujuan untuk menekan sifat-sifat yang tidak layak lalu menyisakan sifat-sifat yang layak. Apabila ilmu tercapai di dalam hati melalui jalan belajar dan pemaparan premis-premis, cara tersebut merupakan jalan para ulama. Selebihnya adalah jalan para sufi, yaitu melalui penyingkapan dan penyaksian. Jalan ini terbagi ke dalam dua jenis. Jenis pertama seperti tiupan di dalam jiwa. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Ruhul Kudus meniupkan ke dalam jiwaku. Cintailah siapa saja yang kamu kehendaki. Sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Masya Allah. Kerjakanlah Cukup. amal. Ya cukup sampai situ. Nah ini makin berat ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyiapkan sistem ya untuk kita mengobati diri dari asyawagil tadi. Tapi kalau nggak punya dokter dan mentor tuh emang berat juga. Binatang buas tuh rakus. Bagaimana untuk mengobati kerakusan? Kedermawanan. Ya, maka zakat, infak, sedekah itu adalah obat untuk al-bukhl, pelit. Wa may yuqashuha nafsi, yang diselamatkan dari wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang diselamatkan dari syuh, tamak, rakus. Kalau pelit itu buat diri sendiri. Tapi kalau syuh itu punya dia nggak dikeluarin, punya orang diambil. Itu syuh itu namanya itu. Ya, kan ada orang nyumbang nasi kotak enggak,
Ngambil bayi. Tapi makan juga enggak. Oh. Ini mah nyumbang enggak. Makanya. 2 dong di rumah tuh. Bukan cuma makan. Sering terjadi. Buat malam dah kalian, gitu kan. Ya. Amal orang nyumbang makanan. Kita nggak nyumbang. Bukan berarti nggak boleh loh ini ya. Ini gimana? Ini kan latihan aja dalam konteks latihan. Bukan nggak boleh. Ya. Amal orang nih, orang banyak beramal. Oh. Makanan banyak ngasih. Ini amal orang nih. Ini kita bawa nih. Ya. Oh, saya di rumah kan ada 4 orang. 4 lah bawa. Tapi masih ada sisa nih. Buat besok dah kalian. Ya. Masih mikirin besok kan, masih dipikirin apa dia. Itu namanya syuh tuh namanya. Asyuh. Padahal tuh besok bisa basi itu makanan tuh. Ya, dia lewat dia nggak ngelihat ada satpam di situ. Lu belum itu dia berharap besok makan itu lagi, apa nggak bosen malam makan itu, besok makan itu. Tapi saking syuhnya dia sampai basi itu makanan. Ya. Itu diobatin dengan apa? Diobatin dengan infak, dikeluarkan, dibelanjakan. Nah, dengan raktir lah kira-kira begitu. Beli sate gitu, pakai lontong. Minggu lalu. Nah, itu Harus diulang. luar biasa itu. Terus diulang. Oke. Ya. Males. Allah kasih caranya bagaimana? Ibadah, bangun, berdiri, sholat. Ya. Jadi semuanya sudah disiapkan itu semuanya. Nah, ciri-ciri aktivitas yang menaikkan derajat dan mengobati syahwat atau mendidik syahwat adalah diri kita tuh berat untuk melakukan hal tersebut. Seperti kita bangun sholat itu berat, capek. Karena naik itu melelahkan. Itu puasa capek, berat itu melelahkan. Makan enak, ringan. Puasa berat. Tidur enak. Bangun malam malas. Ciri-cirinya itu melawan hawa. Ciri-cirinya lagi ngelawan syahwat itu berat. Berat untuk dilakukan. Itu ciri-cirinya. Ya. Itu ciri-ciri. Karena dia naik. Naik itu berat. Oke, sampai sini dulu karena semakin berat. Nah, kita butuh distraksi. Makin berat, agak berat. Neranginnya makin puyeng juga kita soalnya. Gitu ya. Ya. Mudah-mudahan sih ada yang bisa diambil lah. Amin. Insyaallah mudah-mudahan. Ini harus dibaca berkali-kali. Kita harus bacanya ini. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan fitrah, Ustaz. Di sini dinukil hadis Rasulullah, setiap bayi dilahirkan berdasarkan fitrah. Ini kan lanjutannya berkenaan dengan agama gitu.
orang tuanya menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi segala macam. Nah, untuk fitrah ini kita mengetahuinya itu gimana ya Ustadz? Apakah fitrah itu sudah ada koridornya yang Allah sebutkan dalam Quran atau hadis Nabi? Jadi ini fitrah, ini bukan fitrah, ini fitrah, ini bukan. Nah itu apa namanya? Fitrah-fitrah itu sudah disebutkankah atau memang yang melawan hati nurani atau tidak sejalan atau gimana? Nah itu di antara kata kuncinya itu. Semua yang cocok dan baik untuk manusia itulah fitrah manusia. Manusia normal. Cocok dan baik untuk manusia pada umumnya itulah fitrah namanya. Fitrah manusia itu makan 3 piring apa sepiring? Yang cocok dan baik itu. Tapi ada nggak yang makan 3 piring? Ada. Ya, tapi karena fitrah manusia akhirnya dia harus olahraga. Tetap aja nggak bisa keluar dari fitrah itu kan. Maka menikah fitrah. Tapi ada nggak ulama nggak nikah? Ada, Imam Nawawi ya, bukan Syekh Nawawi. Imam Nawawi, pengarang atau penulis kitab Riyadhus Shalihin, tidak menikah. Tidak menikahnya beda. Alasannya beda. Alasannya, 1, Imam Nawawi nggak punya distraksi keperempuanan. Malik punya nggak kira-kira? Asrama putri. Distraksi keperempuanan tuh, cakep juga ya. Nggak punya, Imam Nawawi nggak punya. Tiap hari. Oh, ada kayak tersembunyinya. Nggak punya. Yang kemarin. Itu ya, itu yang pertama. Karena kenikmatan, kalau bahasa kita mungkin klimaks puncak kenikmatan itu ya ngarang kitab selesai. Nikmatnya luar biasa. Untuk Imam Nawawi, maka kitabnya itu nggak bisa dibawa dua keledai, bawa kitabnya Imam Nawawi itu nggak kuat. Karangan beliau itu. Umurnya 50 tahun ya, 49 tahun umurnya. Setengah abad. Nah, nggak panjang umurnya. Imam Nawawi. Ya, abad ke-8 ya. Abad ke-8. Tuh. Karena kenikmatannya berbeda dengan kenikmatan. Kalau kenikmatan kita tuh kenikmatan biologis. Kalau kenikmatan Imam Nawawi itu kenikmatan spiritual. Jadi emang nggak butuh. Nggak butuh. Nah, itu beda. Baik. Tapi manusia karena Imam Nawawi dalam hal itu nggak normal. Nggak normal, bukan dalam konotasi yang negatif. Nggak normal ya, ini memang min khiyari ibadillah, ini hamba pilihan kalau ini. Tapi manusia pada umumnya nggak bisa. Contohnya, misalnya agamawan, nah kita bukan Imam Nawawi ya, agamawan yang membujang, apa pendeta apa siapa tuh? Pendeta nikah nggak ya? Yang nggak nikah siapa? Pastor. Kalau pendeta nikah masih. Pendeta kan masih nikah. Kalau pastor tidak. Katolik. Yang jadi masalah, kuat nggak dia nggak nikah? Apa ternyata dia melakukan sesuatu yang lain di belakang? Ya, akhirnya apa? Melakukan pelanggaran yang lain. Kenapa? Ya karena tadi fitrahnya tidak bisa dibohongi. Gitu ya. Tidak bisa dibohongi. Maka sesuatu yang cocok dan baik untuk manusia normal pada umumnya itu dipersilahkan oleh agama. Ya, zuyyina linnasi hubbus syahwat. Manusia memang dibikin cinta syahwat, itu fitrah tuh. Syahwat mau makan, minum, pengen baju bagus. Silakan.
minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid dunya. Punya kendaraan bagus boleh, ya, punya tabungan boleh. Emang begitu, manusia tuh dibikin cinta sama Allah yang menciptakan itu. Modenya tuh begitu emang. Manusia itu, setelannya tuh emang begitu. Silahkan aja. Tapi di ujung Allah bilang, wallahu indahu husnul ma'ab. Allah sebaik-baiknya pemilik tempat kembali. Silahkan. Tapi itu semua tidak akan mendatangkan ketenangan mutlak, hanya kembali kepada Allah. Fitrahnya tenang mutlak. Jadi fitrah kita makan, minum, lawan jenis, kekayaan, ketenaran, eksistensi, anak. Itu udah fitrah kita itu. Tapi di ujung Allah bilang, jangan ikutin, tapi jangan diikutin. Boleh, tapi jangan terlalu diikutin. Kalau terlalu diikutin nanti itu yang keluar tuh apa? Sibaiyah, bahimiyah, syaitoniyah. Makan boleh, diikutin. Semuanya pengen dimakan. Ya. Nggak puas satu pasangan, pengen yang baru. Yang keluar apa? Sibaiyah, bahimiyah, syaitoniyah. Wait sih. Ya. Bangga deh mantan ke-27 gua nih. Wah. Reoni. Ya ada grupnya tuh. Grup mantan. Nggak nikah itu. Udah 27 mantan. Dari umur 5. 5 tahun. Ya gitu ya. Itu fitrah itu Allah kasih jalur. Maka kata Nabi apa? Aku ibadah, aku tidur. Aku puasa, aku berbuka. Aku menikah. Karena itu fitrah manusia. Tidur, istirahat, Kerja. gitu ya, makan, minum. Karena ada orang yang pengen ngelawan fitrah kan. Aku nggak mau makan, aku pengen ibadah terus kayak Rasul. Aku nggak pengen punya istri, pengen ibadah terus kayak Rasul. Oh, enggak, aku nggak begitu. Ya, Hidup saya. apa Malik mau kayak begitu? Ya, Nggak bisa. aku nggak kayak begitu. Maka di ujung cuman kebanyakan yang populer dipotong ujungnya doang. An nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minna. Itu ada 3 tuh padahal tuh. Itu semua fitrah manusia. Cuman jangan diperturutkan. Jadi fitrah adalah segala sesuatu yang memang cocok, baik untuk manusia dan nggak apa-apa. Tapi jangan diperturutkan. Nah, jadi kalau itu nggak cocok, mestilah dia bukan fitrah manusia. Mungkin sebagiannya boleh jadi masih misteri. Mungkin. Sehingga tidak ada batasan mutlak. Kalau kita sebut satu-satu sulit jadinya. Ya, tapi dia cocok baik untuk manusia pada umumnya. Allah ciptakan, Allah sesuaikan, itu cocok baik untuk manusia. Manusia butuh itu. Jangan dilarang-larang. Kalau dilarang pasti dia mitigasinya kepada yang haram nanti. Oke. Butuh hiburan nggak? Kita manusia normal butuh hiburan nggak? Butuh mau siapa, mau kiai itu butuh hiburan. Anjing. Masa tiap hari baca kitab, botak kepala kita. Imam Nawawi apa? Ya, Imam Nawawi nggak butuh, itu mancing nggak butuh, nggak ada. Imam Nawawi kenikmatannya ya nulis kitab udah. Lu Syekh Wahbah Az-Zuhaili almarhum ya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ya, penulis kitab Mausu'ah Fiqhul Islam wa Adillatuh, ya, ulama kontemporer. Tafsir Al-Munir. Tafsirnya Tafsir Al-Munir, atau buku yang besar lagi yang terkenal adalah Mausu'ah Fiqhul Islam wa Adillatuh. Jadi pernah bikin buku,
nulis buku ensiklopedia Islam ya, namanya Fiqhul Islam wa Adillatuh, itu 8 jilid. 8 jilid dalam bahasa Arab ya. 8 jilid. 1,6 juta waktu itu saya beli kitabnya. Nggak dibaca, dipajang aja buat nakut-nakutin orang. Buat pegangan. Ya karena waktu bangun rumah nggak punya duit, habis puyeng, apalagi yang dijual nih, meja makan udah dijual, motor udah dijual, kitab dijualnya, ada lagi yang mau. Ya kebetulan ada lagi yang mau, aduh, melayang tuh kitab tuh. Di ibarat tukang mancing, pancingnya dijual. Tapi sekarang kebeli lagi. Ya. Nah, beliau tuh satu hari nulis minimal 10 jam. Nulis. Ya, 10 jam. Jadi kadang ada tamu. Syekh ada tamu. Iya, tunggu sebentar. Sebentar tuh 2 jam. Gak kerasa. Karena kalau masalahnya kan WA dari langitnya, ini harus ditulis terus masalahnya, nggak bisa berhenti masalahnya. Kalau nggak lupa. Itu nggak penting. Tunggu dulu, udah diem dulu, udah. Ya. Ini malaikat lagi bawa pesan ini ya. Kalau bawa orang ginang, tunggu dulu, udah. Ini lagi bawa pesan malaikat ini. 10 jam. 10 jam. Itu ya, 10 jam. Ya. Nah itu bayangkan. Ada orang-orang zaman ini yang seperti itu. Jadi kita nggak kebayang model Imam Nawawi itu seperti apa modelnya. Nah, apakah itu fitrah? Pada umumnya tidak. Dia mencapai titik yang lain. Itu min khiyar ya ibadillah, hamba-hamba pilihan. Ya, model kita fitrahnya liburan. Ya, sok paling apa? Paling sibuk banget gitu, butuh hiburan gitu. Padahal sehari-hari juga nggak kerja amat gitu. Ya, ya sehari-hari juga nggak kerja amat gitu. Sok liburan gitu, sok serius kerjanya, padahal kerjanya juga nggak gimana-gimana. Padahal emang nggak kerja, emang nganggur. Sibuk nganggur. Dulu kalau guru kita bilang ya, Syekh Yusri itu bilang, arih nafsaka bil mubahat. Hiburlah dirimu, nyamankan dirimu, hiburlah dirimu dengan yang boleh-boleh. Ya. Ngaji seharian nih ngaji nih, 2 hari emang ngaji. Berhenti itu sholat, makan, tidur jam 12 kan. Bangun jam 4 lagi. Setengah 4, jam 4 bangun. Gitu aja kita dulu. Suntuk lah. Kalau Syekh ngeliat kan model-model, model-model begini. Suruh ngaji emang ngantuk mulu. Berat. Bangunnya makan doang. Ngaji langsung tidur. Ya. Nah, begitu waktu break, kata Syekh, arih nafsaka bil mubahat. Hiburlah dirimu dengan yang boleh-boleh. Ya sholawat, baca sholawat. Ya. Sholawat sebentar, 2 sholawat. Sialan sih. Udah selesai. Gitu ya. Bil mubahat. Jadi itu fitrah manusia. Manusia cupu-cupu itu ya. Manusia cupu itu ya begitu. Baru sedikit aja udah butuh apa? Hiburan gitu ya. Ya, itu manusia itu ya. Manusia lemah gitu ya. Ini beda, fitrah manusia lemah sama khiyari ibadillah tuh beda, kelasnya tuh beda gitu ya. Tapi untuk kita rinci ya sulit lah gitu ya. Gitu kira-kira Raji ya. Mudah-mudahan gitu ya. Wallahu a'lam Bisawab. Mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat, niat yang ikhlas, akhlak yang baik, kehidupan orang-orang yang soleh, wafat husnul khatimah. Dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat, dilapangkan rezekinya luas, halal dan barokah. Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, keluarganya juga yang wafat di antara kita, keluarganya dilapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, syafaat ila yaumil qiyamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.